Oke, teman-teman, di sini sudah menunjukkan pukul 09 pas ini 00 ya. Langsung saja kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Novita Rahma yang menjadi pemandu acara training hari keempat ini. Training online tentang agrikultur ya teman-teman. Jangan bosan ya ketemu saya terus ini. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan rundown acara hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan langsung nanti disambung dengan company profile. Terus nanti disambung lagi acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Disambung lagi nanti ada absensi ya teman-teman seperti kemarin mungkin yang sudah mengikuti. Terus nanti ada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi nanti bisa diperhatikan teman-teman apa yang mungkin belum kalian paham nanti bisa ditanyakan. Nanti ada juga materi promotion dilanjut dengan kuis dan penutup. Langsung saja kita masuk ke acara, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, masuk acara pertama yaitu pengenalan company profile yang akan saya bacakan. Oke, ini company profile tentang Agio Persada ya, teman-teman. Apa sih Agio Persada itu? Oke, CV Adimulya Agio Persada atau lebih dikenal dengan Agio Persada ya, teman-teman. Nama kerennya itu Agio Persada. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan meliputi retail alat survei, layanan rental service, kalibrasi, konsultan, dan pelatihan. Ageo Persada didirikan pada tahun 2020 oleh Dwi Herwandono Sarjana Teknik yang merupakan alumni dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada tahun angkatan 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur dari CV Adimulya Ageo Persada atau Ageo Persada, teman-teman. Ageo Persada hadir untuk menjawab kebutuhan teknologi di bidang survei dan pemetaan yang berkembang semakin pesat yang melibatkan unsur artificial intelligence dalam mengaplikasikannya. Hal ini bertujuan mempercepat produktivitas capaian target yang diinginkan. Kami hadir sebagai smart survey solution bagi customer agar dapat memberikan solusi dengan anggaran yang kalian miliki. Oke, lanjut. Untuk our brand, kita ada dari CHC NAV, dari Soten, dari Trimble, dari Metasep, dari Sirius, dari Wingtra, dari Garmin, dari Argis, dari DJI, dan Sokya. Untuk pelayanan dari Ageo Persada ini ada penjualan, ada juga training, ada juga service dan support. Oke, lanjut. Untuk produk-produk yang ada di Ageo Persada nih teman-teman kita ada dari GNSS RTK. Kita ada meliputi Sirius X1i, ada juga CHC NAV-i 73 Plus, ada CHC NAV-i 93, ada CHC NAV-i 89 dan juga CHC NAV-i 83, teman-teman. Lanjut. Oke, ada dari total station meliputi Sirius SLT12, Sokya IM52, dan juga Waterpras Sokya B40A. Oke. Ada juga dari UAV atau drone. Ini ada DJI M350 RTK, ada Wingtra One Gen 2, ada CHC NAV BB4, ada CHC NAV X500, ada DJI Mavic 3 Thermal, ada juga DJI Mavic 3 Enterprise RTK, dan juga ada CHC NAV P330 Pro dan juga CHC NAV P60.
Untuk LIDAR dan atau 3D mapping ini kita meliputi dari CHC NAV AA450 Pro, ada DJI Yenmus L2, ada CHC NAV AA9, ada CHC NAV AA10, ada dari juga CHC NAV AA15, CHC NAV AU20, CHC NAV RS10. Untuk dari USV atau bathymetry, ada dari CHC NAV Apache 3 Pro, ada juga CHC NAV Apache 4, ada juga ini CHC NAV Apache 6, CHC NAV D390, dan juga CHC NAV D270. Untuk agrikultur ini teman-teman, kita meliputi dari DJI Agras T50, DJI Agras T30, DJI Agras T25, DJI Agras T10, dan juga DJI Mavic 3 multispektral. Untuk survei tablet kita meliputi dari CHC NAV LT60H, ada CHC NAV PT 800, ada Hugerok T60, ada Hugerok G80, dan juga Garmin 65S. Ada juga ini dari monitoring system, kita ada dari CHC NAV PS2000. Untuk mesin kontrol, kita ada dari CHC NAV TX63 dan juga CHC NAV TX73. Untuk precision agrikultur, kita ada CHC NAV NX510 SE dan juga CHC NAV NX510 Pro. Oke, untuk yang terakhir ini ada aksesoris, untuk ada tripod, pole, dan juga teman-temannya ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pengenalan tentang Ageo Persada. Bisa dilanjut untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi agrikultur dari Mas Sahid. Bisa diperhatikan ya teman-teman, nanti kita ada kuis-kuisnya juga tentang materi ini. Ini pemateri langsung dari Kalimantan ini, live ini ya. Untuk Mas Sahid, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Novi. Sebelumnya teman-teman, untuk suara dari kita kira-kira jelas tidak ya? Masuk. Jelas. Oke, baik. Sebelumnya nanti kita mohon maaf karena kita posisi di distrik. Nanti kalau ketika sedang pemaparan terus suara hilang atau apa nanti mungkin bisa disampaikan, Gih. Terima kasih teman-teman. Oke. Baik, perkenalkan di sini dari tim yang ada di Kalimantan. Di sini ada saya sendiri pengisi materi dengan Syed Nur Khotib dan partner saya ada Burhan, Mas Burhan yang nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kita mulai nggih. Saya share untuk screen. Oke, baik teman-teman, apakah share screen-nya sudah ada? Sudah. Masuk, Kak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan untuk materi drone agrikultur DJI Agras T50. Lanjut. Di sini DJI Agras T50 merupakan revolusi drone pertanian untuk
lahan skala besar dengan muatan penyemprotan dan penyebaran sangat beserta dengan fitur yang lebih canggih untuk pertanian modern. DJI Agras T50 adalah revolusi drone pertanian dan perkebunan untuk lahan skala besar dan muatan penyemprotannya bisa 40 kg untuk drone pemupukan dan penyebaran hingga 50 kg. DJI Agras T50 memanfaatkan sistem penyemprotan otomatis ganda, radar larik terhadap depan dan belakang, binocular vision system. Selain itu, DJI Agras T50 juga unggul dalam berbagai skenario, mulai dari penyemprotan dan penyebaran survei, menjamin operasi dan stabil kinerja yang baik. Baik, di sini teman-teman, yang kita gunakan adalah T50. Kapasitasnya kalau untuk yang kita lakukan di sini adalah 40 kg itu untuk spreading fertilizer. Oke, lanjut. Ini adalah sejarah awal drone pertanian. Penggunaan drone dalam pertanian dimulai sejak tahun 1980-an di Jepang sana. Dan untuk drone pertama pertanian itu adalah Yamaha R50 yang digunakan untuk penyemprotan tanaman untuk di pertanian Jepang di sana. Itu untuk sejarah awalnya dan semakin berkembang hingga saat ini. Kalau untuk di sana menggunakan Yamaha R50 ini biasanya untuk membantu pertanian yang sulit dijangkau, mungkin kayak area-area daerah lembahan atau daerah pegunungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikut ada contoh-contoh fotonya sebelah kiri dan sebelah kanan untuk drone tahun 80-an. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Untuk yang sekarang ini tipe-tipe dari pengembangan drone DJI Agrikultur. Di sini ada DJI T10, terus berkembang lagi menjadi DJI Agras T25, berkembang lagi menjadi T50, dan sekarang untuk di Indonesia sendiri ada T50. Dan kebetulan yang kita gunakan untuk terbaru pemupukan di sini adalah DJI Agras T50. Nah, sebelum melakukan itu semua kita observasi lapangan atau mapping untuk kebutuhan data pemupukan jalur terbang. Itu kita menggunakan DJI Mavic 3 multispektral. Karena dengan data dari DJI 3 multispektral kita bisa menghasilkan output untuk data drone terbang itu lebih presisi dalam AOI-nya, karena nggak semua PT yang dikerjakan itu memiliki AOI yang presisi. Jadi kalau kita menggunakan DJI Mavic 3 multispektra sebelum kita memulai misi penerbangan dengan DJI Agras itu mungkin bisa lebih bagus, karena ketika kita melakukan penyemprotan itu sangat presisi dalam hal penyebaran pupuk granularnya. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjut. Berikut adalah fitur utama DJI Agras T50. Yang pertama ini ada sistem penyebaran pupuk otomatis. Jadi penyebaran pupuk di T50 ini sudah otomatis. Jadi kita bisa mengatur tergantung dari perintah yang kita kerjakan dari PT-nya, mereka memberikan dosisnya berapa-berapa itu bisa kita setting di DJI Agras T50. Nah, terus yang kedua, teknologi cerdas untuk navigasi presisi. Nah, tadi makanya kita menggunakan Mavic 3 multispektral itu biar kita bisa menghasilkan AOI yang sangat presisi. Jadi nanti sudah terbaca di fiturnya DJI Agras T50. Jadi nanti AOI atau blok yang diberikan kepada kita itu sudah bisa sangat presisi. Jadi tidak keluar ke jalan atau seumpamanya lahannya dekat konservasi itu tidak menyebar ke sana. Begitu teman-teman. Terus yang ketiga, penghindar rintangan dan keselamatan. Nah, untuk DJI Agras T50 ini yang kita alami di sini sangat untuk rintangan dan keselamatan penghindaran itu sangat bagus untuk sensor-sensornya, karena kita di sini juga sudah pernah kejadian sesuatu, umpamanya lagi terbang tiba-tiba ada pohon besar, karena dengan fiturnya yang canggih, nah itu kita bisa langsung
apa seperti mengerem sendiri, nah berhenti sendiri kayak gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Terus yang keempat di situ ada desain tahan cuaca. Nah, jadi untuk drone agrikultur ini termasuk drone yang cukup tangguh di lapangan. Jadi untuk kondisi hujan ringan itu kita masih berani untuk misi pemupukan yang hujan-hujan titik kecil. Seperti itu, teman-teman. Tapi yang mungkin lebih baiknya cerah, tapi kalaupun ini memang desainnya tahan cuaca dan kita sudah melakukannya juga. Baik, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, apakah suaranya lancar? Gimana teman-teman? Lancar. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini ada spesifikasi dari DJI Agras T50. Berikut ada di sebelahnya. Untuk T50 sendiri berat kosongnya itu kurang lebih ya 50 kg. Untuk bobot lepas landas maksimal itu bisa 92, itu karena sudah dengan berat drone-nya. Terus dengan pupuk juga ataupun dengan nanti untuk penyemprotan. Kecepatan tertinggi itu bisa mencapai 10 meter per detik. Untuk ketahanannya berikut ada di sebelah, bisa 16 menit itu untuk bobot lepas landas 52 kg dengan baterai 30 Ah. 30 Ah ini kalau kita konversikan itu sama dengan 30.000 mAh ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus untuk bobot lepas landas 92 kg itu bisa 7 menit atau bisa lebih berat lagi sampai 103 itu 5,5 menit. Itu sudah dengan berat drone-nya juga teman-teman. Baterai penerbangan jenisnya Lion, terus kapasitasnya 30 Ah ini sama dengan 30.000 mAh, energinya 1.567 Wh, ketahanan angin maksimal sampai 6 meter per detik, kita betul ya. Oke, terus service calling maksimal di atas 4.500, rentan penerbangan maksimal 2.000 meter, teman-teman. Nah, baik, jadi seperti itu. Saya lanjut. Di sini dari keunggulan DJI Agras T50, yang pertama adalah efisiensi pupuk yang optimal. Jadi kalau di sini kan kita ada yang manual dan ada yang menggunakan drone. Jadi kalau seumpamanya di sini teman-teman menggunakan drone, jadi pemupukan itu bisa sangat efisien dan optimal. Terus peningkatan kecepatan dan produktivitas. Drone ini dapat terbang pada kecepatan hingga maksimal tuh 12 meter per second, memungkinkan penyebaran pupuk dalam waktu lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Contohnya di sini kayak menggunakan PKWT gitu. Jadi penggunaan drone tuh sangat membantu dan efisiensi waktu. Terus yang ketiga ada pengoperasian yang mudah, dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan, memungkinkan pengaturan penerbangan otomatis tanpa perlu keahlian teknis. Jadi tergantung jam terbang teman-teman. Terus yang keempat, pengurangan penggunaan tenaga kerja, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dalam proses penyebaran pupuk yang dapat mengurangi biaya operasional. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi teman-teman, jadi penggunaan drone DJI Agras T50 ini bisa efisiensi untuk biaya operasional. Oke, baik, saya lanjut teman-teman. Cara kerja DJI Agras T50. Langkah pertama biasa kita melakukan persiapan untuk drone-nya, terus penerbangan otomatis, penyebaran pupuk, dan pengambilan titik awal. Jadi seperti pengulangan. Nah, jadi seperti gambar di samping, seperti itu teman-teman. Jadi ini kebetulan kita mengambil gambarnya juga lagi di lapangan. Jadi mohon maaf kalau terlihat agak kotor. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Berikut adalah contoh tampilan beranda dari aplikasi DJI Agras. Di sini DJI Agras dirancang untuk aplikasi pertanian. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang jelas dan ringkas serta menampilkan status pesawat, sistem penyemprotan dan perangkat lain yang terhubung ke pengendalian jarak jauh. Jadi ini tampilannya untuk tampilan beranda awal. Di situ ada keterangan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya bacakan. Yang pertama, yang di poin pertama,
Eh, yang pertama itu ada info pengguna. Melihat informasi akun itu ada di poin pertama ya teman-teman yang ini. Mohon maaf, ini saya tunjukkan. Terus ada poin kedua itu pusat pemberitahuan. Di sini. Oke. Terus poin ketiga ada pengaturan umum. Di sini biasanya untuk pengaturan umum, untuk setting segala macam ada di sini teman-teman. Terus di sini ada manajemen dokumen yang mana itu untuk melihat lahan yang direncanakan, kemajuan operasi dan sumber daya seperti peta resep dan output rekonstruksi. Nah, itu biasanya ada di poin 4 ini teman-teman untuk pengaturan dan memasukkan jalur terbang AOI-nya seperti itu. Ada manajemen perangkat, terus di nomor 7 di situ ada status koneksi pesawat. Nah, ada di sini teman-teman, connect atau tidaknya pesawat dengan uh, mohon maaf teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar lagi? Tes tes. Yes. Halo teman-teman, apakah suara saya sudah jelas? Wah, hilang. Kok nggak dijawab, Irul? Halo teman-teman, tadi soalnya ada keterangan koneksi loss. Masuk, masuk, Mas, masuk. Oh, masuk. Baik, tadi saya sampai mana ya? Pas hilang ya? Apa saya lanjut saja? Nomor 5. Oh, oke. Baik teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena kita di distrik ini teman-teman menggunakan genset. Oke, di sini lanjut di poin 6 ini untuk manajemen perangkat. Terus nomor 7 di sini ada status koneksi pesawat. Jadi di sini untuk keterangan pesawat itu sudah connect atau belum ke remote ada di poin 7. Terus di sini untuk poin 8 untuk memulai. Kita lanjut. Berikut untuk mempersiapkan drone. Di sini kita sudah ada contoh gambarnya untuk membuka ininya lock dari propellernya. Berikut teman-teman. Dan di contoh awal ini yang gambar yang ini untuk mengkalibrasi pupuknya. Nah, gitu teman. Terus yang Suara hilang, Kak. buka lengan M3 dan M4. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya teman-teman. M3 dan M4 ya. Dan kencangkan kedua kunci. Nah, kuncinya ada di bagian nomor 1. Seperti itu, jangan sampai terjepit. Oke, terus buka lengan M1 dan M2 sama seperti ini teman-teman modelannya. Terus buka lipatan bidang baling-baling. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus yang keempat adalah memasukkan baterai. Kan antena ada di gambar seperti ini. Mengaktifkan baterai internal. Baterai internal harus diisi dari sebelum digunakan untuk pertama kalinya. Oke, baik. Mungkin seperti ini teman-teman. Lanjut. Suaranya halo teman-teman, apakah tadi suara saya tidak jelas di slide sebelumnya? Cek, cek. Halo. Mbak Novi, apakah suara saya jelas?
Sekarang jelas, Mas. Diulangin yang slide sebelumnya. Yang mana ya? Yang ini. Mundur lagi, mundur. Mundur lagi. Ini. Nah, itu ya. Oh, baik, baik. Maju, maju. Maju. Ya. Ini. Nah, ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini untuk persiapan drone. Di sini ada gambarnya. Yang pertama adalah buka lengan M3-nya seperti di gambar sini. Jadi ini kan dia bentukan drone-nya kalau sebelum dibuka dia terlipat gitu teman-teman. Terus yang kedua buka lengan M1 dan M2. Nah, ini seperti ini. Terus buka lipatan baling-baling seperti ini dan masukkan baterai penerbangan cerdas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang gambar di sebelah ini, yang sebelah paling kanan itu adalah untuk cara mengganti baterainya. Nah, terus untuk yang sebelah kiri ini adalah mengkalibrasi untuk pupuknya. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjut. Berikut adalah untuk penyesuaian antena. Jadi sebelum kita mulai terbang, kita harus menyesuaikan dulu antenanya, karena tergantung antena ini nanti pengaruh terhadap jarak dan remote. Karena untuk penerbangannya sendiri, karena setiap kita misi, karena di sini kan kita terbangnya pendek teman-teman, dan sedangkan kalau untuk pohon yang kita pupuk terlalu tinggi dan lokasinya drone dan remote agak jauh, kalau kita tidak menyesuaikan dulu antenanya, itu nanti pengaruh untuk loss connect dari drone-nya. Jadi itu sangat berisiko. Nah, begitu teman-teman. Sama jangan lupa itu untuk mengaktifkan baterai internal yang ada di dalam remote-nya. Nah, oke, baik teman-teman. Lanjut. Berikut adalah untuk merencanakan jalur terbang di DJI Agras T50. Berikut di sini ada poin-poinnya. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Yang pertama, ini poin pertama. Ini adalah untuk pemilihan mode untuk menambahkan titik dan jenis titik yang akan ditambahkan. Pilih jenis titik ke lahan yang akan ditandai bidik. Diatur secara default, seret, peta, dan ketuk. Seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa dibaca. Ini ada di poin 1. Terus untuk di poin 2, yang ini teman-teman, di situ ada yang pertama adalah pilih rintangan sebagai jenis titik. Kemudian diseret peta dan ketuk tambahkan dan menambahkan titik pada tanda bidik rintangan yang akan ditandai. Seperti ini teman-teman. Terus yang lanjutnya ada pilih tanda bundar sebagai jenis titik, lingkaran merah yang akan muncul di peta, ketuk pusat lingkaran untuk memilih rintangan dan seret untuk menyesuaikan posisi. Seperti itu teman-teman. Terus ada di poin 3 di pojok sebelah kiri ada flight route setting di sini. Sebelum terbang biasanya di sini kita mengaturnya. Ini biasanya jarak antar land teman-teman, seperti itu. Terus ada overall on-site-nya, start point. Biasanya kita untuk buffer jaraknya, seperti itu teman-teman. Terus yang di poin 4, sebelum melakukan misi penerbangan, itu biasa kita save dulu. Kita save as, baru kita lanjut ke misi teman-teman. Selanjutnya, sebelum melakukan penerbangan, penyiapan area operasional darurat itu untuk jarak amannya, kalau yang disarankan itu kurang lebih 10 meter teman-teman, antara drone dan obstacle, seperti entah itu tumbuhan ataupun kita sebagai manusia, karena sangat bahaya kalau kita terlalu dekat. Pertama anginnya, terus debu. Kalau kita untuk pemupukan, jadi jarak aman untuk sebelum terbang itu mungkin dari obstacle 6-10 meter teman-teman. Begitu. Kita lanjut. Berikut adalah gambar dari rute operasional drone. Nah, yang sebelah kiri ini bagian nomor 1.
itu untuk pengaturan parameter operasi. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Haru. Kepiting yang sebelah. Ini untuk speednya menggunakan kita di sini 5,5 km per jam. Wah, koneksi. Baik teman-teman. Nah, kalau untuk yang bagian bawah ini adalah tinggi drone-nya teman-teman. Kita di sini menggunakan tinggi di atas tanaman. Umpamanya tanamannya tingginya 2 meter, nah kita di sini ditambah 5,5 meter untuk tinggi drone terbangnya teman-teman. Terus untuk dan di sini juga kita menggunakan terbangnya enggak yang flat teman-teman. Kita di sini menggunakan terbang follow terrain. Jadi kita menggunakan follow terrain itu karena tanaman di sini tidak rata, jadi bergelombang seperti itu teman-teman. Terus di sini ada poin 2 untuk mencatat titik A dan B. Nah, seperti ini teman-teman, seperti di gambar. Jadi ini rute drone-nya. Seperti ini A ke B. Terus yang di poin 3 itu untuk menyesuaikan sudut titik A dan B. Terus yang keempat ini adalah fitur rutenya teman-teman. Seperti di gambar. Oke, setelah semua itu baru kita melakukan operasi di poin kelima. Ini start teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. Berikut setelah kita melakukan operasi penerbangan dan misi, selanjutnya setelah pasca terbang, jadi setelah misi itu selesai, kita diwajibkan untuk pemadaman sistem setelah mendarat, jadi kita matikan untuk pesawatnya. Setelah itu semua, sebelum kita beres-beres, kita inspeksi pasca terbang. Yang pertama di sini adalah pastikan pesawat dimatikan, lepaskan baterai dari pesawat dan simpan dengan benar. Terus periksa struktur pesawatnya, bersihkan kotoran dan debu, dan ganti bagian yang longgar dan rusak. Oke, yang nomor 3 adalah pastikan tidak ada residu dan tangki semprot atau sebaran dan saluran sistem penyemprotan atau penyebaran. Yang keempat, pastikan pesawat dilipat dengan baik dan benar. Yang kelima, pastikan konektor baterai di pesawat bersih dan kering. Nah, jadi setelah kita inspeksi di lapangan teman-teman, kalau yang kita lakukan di distrik ini, jadi setelah kita melakukan misi, kita pulang ke distrik itu kita drone diwajibkannya untuk dicuci. Jadi kita bersihkan, kita cuci karena untuk pupuk sendiri kalau drone-nya tidak kita bersihkan itu gampang korosi teman-teman. Jadi setelah dari lapangan kita bersihkan, kita cuci segala macam, itu baru bisa nanti kita simpan di gudang teman-teman. Baik, mohon maaf, Mbak Novi, apakah suara saya masih jelas penyampaian tadi? Jelas, Mas. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak gangguan suara. Kita lanjutkan. Mungkin di sini kita akan sedikit memberikan gambaran dokumentasi kegiatan drone spreading fertilizer. Seperti di video ini ya teman-teman, kita akan play. Baik. Oke, mungkin itu untuk dokumentasi kegiatan drone spreading fertilizer yang singkat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini teman-teman, yang tadi saya sampaikan di awal, kenapa kita membutuhkan DJI Mavic 3 multispektral, karena untuk kebutuhan atau support dari DJI Agras T50 teman-teman. Berikut penggunaan DJI Mavic 3 multispektral di hutan tanaman industri.
Pengenalan hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri atau disebut juga dengan HTI adalah hutan yang ditanam khusus untuk produksi kayu. Yang kedua, di sini sendiri ada akasia dan eukaliptus adalah jenis pohon yang sering digunakan dalam HTI. Pengelolaan HTI yang efisien memerlukan teknologi pemantauan yang canggih. Nah, berikut gambar di sebelah itu adalah gambar perkebunan yang ada di sini teman-teman. Untuk perkebunan akasia, sama ada sebagian juga di sini untuk tumbuhan eukaliptus ya. Baik, kita lanjut. DJI Mavic 3 multispektral, drone canggih dengan sensor multispektral untuk analisis vegetasi. Yang kedua, dilengkapi kamera RGB dengan sensor near infrared untuk monitoring kesehatan tanaman. Yang ketiga, mampu mendeteksi stres tanaman, kelembapan tanah, dan pemupukan. Nah, seperti ini teman-teman untuk view dari DJI 3 multispektral ya. Selanjutnya, aplikasi di hutan tanaman industri. Yang pertama, dengan DJI Mavic ini untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan tanaman secara real time, mendeteksi area yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Jadi dengan menggunakan DJI Mavic 3 Enterprise Multispectral ini kita bisa mendeteksi area yang memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Contohnya setelah kita melakukan misi penerbangan dengan DJI Mavic 3 itu kita olah, kita dapat mengetahui tanaman mana yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Contohnya kita mendeteksi bisa dari daunnya teman-teman. Jadi kalau untuk daunnya warna kuning di sini memerlukan pupuk seperti itu teman-teman contohnya. Terus yang ketiga ada membantu optimasi pemupukan dan irigasi berdasarkan Halo teman-teman. Halo, tadi hilang Mas suaranya. Oke, baik, akan saya ulangi. Apakah sudah jelas? Aman. Oke, baik. Aplikasi di hutan tanaman industri dengan menggunakan DJI Mavic ini dapat membantu memantau pertumbuhan dan kesehatan tanaman secara real time, terus mendeteksi area yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Contohnya adalah kita bisa mendeteksi dengan warna daun. Setelah kita melakukan misi, kita bisa melihat karena di sini untuk daun yang sudah warna hijau mungkin itu untuk pemupukan yang sudah bagus. Tapi untuk tanaman yang daunnya berwarna kuning, biasanya itu mereka membutuhkan pemupukan lebih lanjut, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, membantu optimasi pemupukan dan irigasi berdasarkan data multispektral. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Berikut teman-teman untuk dokumentasi kegiatan drone agrikultur. Baik teman-teman, tadi adalah sedikit cuplikan dari dokumentasi dokumentasi kegiatan drone agrikultur yang sedang kita jalani di sini di Kalimantan. Kebetulan di hutan tanam industri akasia dan eukaliptus. Selanjutnya
Oh, baik. Terima kasih, teman-teman. Mungkin pemaparannya dari kami seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita ada tanya jawab. Halo, cek cek. Hilang, Bu. Masuk, masuk. Oh, masuk. Baik, teman-teman, mungkin pemaparannya seperti itu. Bisa teman-teman kalau ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan, untuk waktunya kita persilahkan. Sebentar Kak, ini habis ini eh, kita absen dulu ya. Baru nanti Oke, masuk baik. ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Bisa dipersiapkan untuk ada pertanyaan nanti bisa dijawab dari Mas Burhan dan Mas Sahid ya. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya hari ini, Mas Sahid. Kita akan lanjut ke absensi ya, teman-teman. Nanti bisa diakses di room chat sebentar. Habis ini saya kasih linknya. Sebentar. Oke, sudah saya share yaitu linknya. Saya kasih waktu mungkin cukup 5 menit aja untuk bisa mengisi absensi agar bisa nanti sertifikatnya bisa turun teman-teman. Di situ juga ada sosial medianya Ageo, bisa kalian kepoin, bisa kalian follow-follow juga. Sudah masukkah linknya teman-teman? Nanti sampai jam 9:47 ya teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit aja, mungkin cukup. Oke, untuk Pak Lukman, terima kasih. Tinggal 4 menit lagi, bisa diisi absensinya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti biar bisa turun sertifikatnya, teman-teman. Oke, sudah ada pertanyaan dari Kak Habib Tiasda. Sebentar ya, Kak. Nanti kita ada waktu sendiri untuk sesi tanya jawabnya. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Untuk teman-teman yang belum mengisi absensinya, saya ingatkan lagi untuk bisa mengisi, bisa diakses di room chat ya teman-teman.
Oke, 2 menit lagi. Untuk yang belum mengisi, silahkan mengisi dulu. Untuk yang belum mengisi ya, ini tinggal 1 menit lagi waktunya. Agar nanti sertifikatnya bisa turun teman-teman. Yang 1 menit lagi. Oke teman-teman, ini waktunya sudah habis ya untuk absennya. Terima kasih yang sudah antusias untuk absen dan mungkin follow-follow Instagram dan lainnya. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja teman-teman. Untuk sesi tanya jawabnya nanti bisa angkat tangan, nanti bisa ditanyakan lewat room chat juga bisa. Nanti untuk Mas Burhan dan Mas Syahid bisa membantu menjawabnya. Untuk sesi tanya jawab, kita beri waktu 10 menit aja ya teman-teman. Nanti sampai 9.57. Monggo yang mau bertanya, dipersilahkan. Itu sudah ada yang tanya ini dari Kak Habib Tiasto. Pak, untuk pemupukan dengan drone T50 dengan kapasitas baterai tersebut bisa mencakup berapa hektar dalam sekali terbang, Pak? Baik dengan sparing atau sprinting. Bisa dijawab untuk Mas Sahid dan Mas Burhan. Ini langsung dijawab aja, Bu Novi. Terima kasih untuk Iya. Pak Zabib. Untuk luasannya itu tergantung dari ini Pak, dari dosis yang kita pakai. Untuk di sini kita menggunakan dosisnya itu 100 kilo per hektar. Jadi kalau pemupukan itu 100 kilo per hektar, kita menggunakan drone T50 dengan membawa pupuk itu 40 kg, kita dapatnya di 0,4 Pak. Seperti itu. 0,4 hektar. Jadi tergantung dari parameter tersebut untuk satu kali terbang. Kalau misal dosisnya itu dia lebih kecil, itu cangkupannya juga bisa lebih luas. Seperti itu Pak Cabib. Apakah sudah terjawab untuk Pak Habib Anggir? Oke. Untuk pertanyaan kedua ini ada dari Pak Nur.
Kak, seberapa penting DJI Mavic 3 multispektral untuk membantu penyemprotan dan pemupukan? Silakan bisa dijawab, Mas Bukan. Sebenarnya itu sangat penting ya, Bu. Jadi Ya, drone DJI terus multispektral itu kan ini kita sampun gitu. yang pertama Sampun itu untuk diangkat, Kak. mengetahui vegetasi di Ngerti, situ, Mas Burhan, dan yang wis kedua sampun itu gitu. kita mapping ulang di Jadi, situ, jadi kita apa bisa ya? mendapatkan eh, Penasaran? data yang aktual, presisi. yang presisi datanya. Jadi nggak semua lokasi itu bagus ininya AOI-nya seperti itu. Contoh di sini kita ada AOI dari distrik itu geser bisa sampai 10 meter, 3 meter. Nah, itu kita bisa mupuknya di jalan itu kalau misal segitu gesernya. Makanya kita perlu untuk eh, mapping ulang. Dan kalau misalnya di samping konservasi pun itu bahaya kan. Jadi lebih baik di mapping dulu, kita lihat dulu seperti apa lokasinya. Ya, sudah. Oke, untuk Kak Nur sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Widi nih. Untuk penggunaan drone spraying, berapa ketinggian ideal agar bisa optimal? Bisa dibantu menjawab, Mas Burhan? Untuk pemupukan itu yang ideal itu sebenarnya di 3 sampai 4 meter. Cuman kita bisa menyesuaikan eh, tanaman tersebut. Kalau misal tanaman itu tinggi dan jarak kita terbang itu agak jauh, itu udah lost connect, Kak. Kalau misalnya drone spraying itu kan dia nggak ada tanaman tinggi ya, jadi itu lebih pendek, itu nggak apa-apa, sekitar 2 meteran lah. Jadi nggak, racun itu nggak kemana-mana, nggak terlalu melebar jauh. Oke, sudah terjawab ya Pak Widi. Mungkin ada teman-teman lainnya yang ingin bertanya, masih ada waktu 4 menit lagi nih. Silakan yang belum paham, mungkin dari materi tadi bisa ditanyakan. Cek. Oh, ada. Silahkan yang mau bertanya, masih kita beri kesempatan. Masih ada waktu 4 menit lagi. Oke, ini dari Kak Andi. Izin bertanya Kak, terkait dengan multispektral itu pengolahan datanya menggunakan aplikasi apa ya? Dan berapa ketinggian ideal dari drone Mavic 3 multispektral untuk mendapatkan detail kesehatan tanaman? Bisa dibantu menjawab Mas Burhan? Kalau untuk pengolahan kita di sini menggunakan Agisoft ya. Terus untuk tingginya itu kalau di sini kita menggunakan ketinggian 120. Ya, sudah terjawab Kak Andi ya. Untuk yang lainnya masih ada waktu sekitar 3 menitan lagi nih teman-teman. Silakan yang mau bertanya.
Masih kami tunggu 2 menit lagi ya. Tidak adakah yang mau bertanya lagi? Masih kita tunggu ya sampai 2 menit lagi. Sampai di jam 9.57. Oke, dari Kak Cabib Tiasto lagi ini. Pak, jika dalam satu hamparan, kebun dengan data foto kesehatan tanaman, hanya ada beberapa tanaman yang menguning, apakah akan tetap dilakukan pemupukan dengan drone tersebut? Bisa dijawab, Mas Burhan. Kalau itu tergantung kebijakan dari kantor, jadi kita mengikuti sesuai arahan dari kantor. Kalau dari kita kemungkinan enggak ya Pak, soalnya itu harus di, soalnya kita harus di apa namanya ada cek 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 Masuk, masuk. Ulangi, Kak. Ulangi, Mas Burhan. seperti itu ya. Macet ya suaranya. Tadi putus-putus suaranya. Bisa diulangi lagi? Jadi kalau itu sesuai kebijakan dari pengawas, kalau dari kita mungkin tidak, karena itu kita harus melakukan eh, apa namanya ya kita pupuk seperti itu. Halo, halo, Mas Burhan. Tidak ada sinyal, Kak? Mas Burhan, tes, tes. Masuk enggak ini? Cek cek suaranya Masuk, masuk. kok di sini hilang? Oh masuk. Tadi suara hilang, Mas. Halo, halo, tes, tes. Tim Sambit. Halo, Halo, halo. halo, halo. Sudah baguskah sinyalnya? Jadi untuk pengolahannya itu kita menggunakan Agisoft itu sama dengan drone-drone lainnya kayak Wingtra dan lain-lain. Karena kita cuma mengambil data AOI supaya presisi. Sudahkah? Pas Mas Burhan, masuk enggak ini? Cek. Masuk, masuk, masuk.
Masuk, Mas. Ini mungkin yang ditanyakan itu data untuk multispektralnya, Kak. Bisa diperjelas lagi. Untuk data multispektralnya sendiri itu dari DJI tidak memakai palet untuk kalibrasi. Jadi nanti ada pengaturan satunya. Mohon maaf ya teman-teman, ini di Sambit kurang mendukung sinyalnya. Aduh, Cek. masuk. Oke. Nah, jadi itu tuh ada pengaturan satunya yang mengandalkan cahaya matahari yang didapat sensor. Untuk pengolahannya seperti pemetaan biasa aja yang menggunakan bisa menggunakan point cloud dan juga DEM. Oke, Mas. Kita lanjut aja ya. Ini pertanyaan Untuk nilai untuk dari Mas Andi nih. Jika menggunakan Agisoft, apakah ada trik tertentu untuk pengolahan datanya? Apakah sama seperti drone Bintra dengan kamera sensor yang perlu dilakukan kalibrasi menggunakan palet kalibrasi kamera di awal dan di akhir? ya ini yang dijawab tadi. Halo. Bu Novita. Suaranya hilang, Mas. Bisa dijawab lagi, tadi suaranya hilang ini. Tes, tim Sambit. Cek. Untuk drone multispektral sendiri dari DJI, jadi memang tidak memakai palet ya untuk kalibrasi. Jadi nanti ada pengaturan satunya yang memang dia tuh membutuhkan cahaya matahari yang didapat dari sensor itu. Untuk pengolahannya seperti biasa aja, kita seperti drone-drone biasa kayak Wingtra dan lain-lain. Bisa menggunakan point load dan juga DEM. Oke, terima kasih untuk Mas Burhan sudah menjawab. Siap, Andi. Terima kasih kembali. Mungkin saya tutup ya ini waktu sesi tanya jawabnya. Kita lanjut ke acara selanjutnya saja. Kita ada materi promotion dari saya sendiri, mungkin karena ada teman saya yang sedang ada tugas lain. Mungkin akan saya paparkan untuk materi promotion ini. Oke, kita ada promo dari DJI Agras T50 yang tadi dipaparkan oleh Mas Sahid dan Mas Burhan. Ada paket combo dari DJI Agras T50 Aircraft. Ada juga DJI Agras DB1560 Intelligent Flight Battery. Ada DJI Agras
C10.000 Intelligent Battery Station. Ada juga DJI 65W Portable Charger for remote control juga. Ada dari DJI WB37 Intelligent Battery for remote control. T50 generator combo ini ada DJI Agras T50 Aircraft, ada juga DJI Agras DB1560 Intelligent Flight Battery, juga ada DJI Agras C10.000 Intelligent Battery Station, ada juga D12.000 IEP Multifunctional Interface Generator atau EU. Ada juga dari DJI WB37 Intelligent Battery for remote control juga. Ada outer drone. Kita ada dari DJI Agras T30, ada juga DJI Agras T10, DJI Agras T25, sama DJI Mavic 3 Multispectral. Ayo lanjut, Kak. Oke, kita juga ada lagi promo. Untuk itu, Ju3 Plus kita sampai hari ini aja, teman-teman. Ya, di harga awal 135 juta, jadi 75-an juta aja. Itu sudah harga termasuk pajak ya, teman-teman. Kita sudah ada dari base sama rover, tripod, full, tribra, sama controller. Jangan sampai ketinggalan, kita juga ada bonusnya juga. Nanti per unitnya ada emas antam 24 karat, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita sediain 10 unit aja. Untuk harga sewa, harga itu belum pajak ya, teman-teman. Untuk satu unit base atau rover itu satu harinya 250, itu durasinya 1 bulan. Harganya 5 juta. Untuk 2 unit, itu sudah termasuk base dan rover. Dalam satu hari itu 500.000. Kalau untuk 1 bulan hanya 10 juta aja, teman-teman. Untuk DL8 atau radio eksternal, itu kalau satu harinya sekitar 150.000. Untuk 1 bulannya nanti jadi 2.500.000. Bisa dilanjut, Pak? Oke, untuk ini ada Sirius SLT12. Harganya hanya 63 jutaan aja, teman-teman. Oke, mungkin sudah untuk pemaparan materi promotionnya. Dengan harga segitu, kita sudah ada banyak benefitnya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan juga. Kita hari ini hari terakhir untuk promotion dari itu Ju3 Plus, teman-teman. Ini ada di samping saya. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Kita adain hanya 10 unit aja. Jadi nanti per unitnya kita ada bonusnya juga emas antam 24 karat. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Langsung saja kita masuk di acara selanjutnya, yaitu kita masuk di acara kuis ini, teman-teman. Bisa kalian persiapkan untuk menjawabnya, nanti kita kasih waktu, nggak usah kasih waktu dulu. Bisa mengangkat tangan, nanti bisa dibantu saya, bisa dibantu Mas Sahid sama Mas Burhan ya. Saya akan membacakan untuk soal-soal kuisnya. Untuk hadiahnya nanti kita ada 3 voucher senilai 500.000 dengan syarat nanti kita eh, bisa ada pembelian alat di seharga 10 jutaan. Nanti juga ada 6 orang untuk
Oh, untuk 3 orang nanti ada voucher GoPay senilai 25.000. Nanti untuk para pemenang mungkin bisa langsung kontak admin ya. Langsung saja kita bacakan ini untuk soal-soalnya. Bisa dipersiapkan. Sebentar ya teman-teman. Langsung saja masuk di soal nomor 1. DJI Agras T50 dirancang khusus untuk keperluan apa sih? Ada yang bisa menjawabnya? Tadi sudah ada keterangan di materi. Apakah ada yang bisa dan tahu, bisa mengangkat tangannya, nanti bisa on mic. Saya ulangin ya, ini untuk soalnya. DJI Agras T50 dirancang khusus untuk keperluan apa sih? Ada yang bisa menjawab? Bisa mengangkat tangannya. Ada dari Kak Irfan Rahmat. Aplikasi pertanian. Bagaimana Mas Burhan, Mas Sahid? Apakah betul? Tes tim sampit. Halo Mbak, masuk suaranya Mbak Novi? Halo, tes. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak untuk aplikasi pertanian. Kalau untuk Oh, lengkapnya mungkin pertanian dan penyemprotan pestisida begitu. oke. Tapi kurang lebih ya seperti itu Mbak. Betul, oke. Selamat untuk Kak Irfan Rahmat. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Syahid ya. Untuk lebih tepatnya seperti itu. Nanti bisa menghubungi admin, bisa chat admin. Kasih selamat dulu teman-teman. Kasih tepuk tangannya. Diramekan. Diramekan. Kita masuk pertanyaan yang kedua ya teman-teman, langsung saja. Berapa sih kapasitas tangki semprotan dari DJI Agras T50 itu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya atau bisa chat juga di room chat. Untuk Pak Widi ini sudah menjawab 40 kilo. Apakah betul? Bisa hit Mas Burhan? Jadi untuk T50 sendiri itu kapasitasnya di 50 liter atau 50 kilogram. Oh, jadi ini kurang tepat ya Pak Widi. Monggo bisa dijelaskan Mas Burhan? Eh, Kalau kita di sini membawanya 40 kilogram, tapi sebenarnya kalau untuk T50 sendiri itu kapasitasnya di 50 liter atau 50 kilogram. Oke, untuk Pak Widi mohon maaf ya. Ini kurang tepat jawabannya. Nggak apa-apa Pak Widi. Semangat. Yang penting udah aktif ini. Masuk aja kita ke sesi pertanyaan yang ketiga. Apa keunggulan utama dari DJI Agras T50 dibandingkan dengan seri sebelumnya? Ada yang tahu dan bisa menjawab? Bisa mengangkat tangannya juga, bisa on mute. Oke, Kak Andika. Bisa diulangi? Tes. Kak Andika.
putus-putus Kak suaranya. Bisa diulangi lagi? Halo, halo. Bisa diketik aja Kak di room chat Kak, biar saya bisa membacanya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Apa keunggulan utama dari DJI Agras T50 dibandingkan dengan seri sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Bisa diketik aja di room chat juga bisa. Ada yang tahu kah teman-teman? Kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut. Apakah ada yang tahu? Saya hitung 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang menjawab, nanti bisa dijawab sama Mas Burhan ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Mas Burhan apa tuh yang tepat? Apa yang tepat itu Pak? Dari Untuk saya. jawabannya itu sistem penyemprotan lebih efisien dan presisi. Oke, bisa dijelaskan? Jadi untuk penyemprotan itu kalau menggunakan T50 itu lebih efisien di waktu dan presisi di batasnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mas Burhan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan keempat. Selain penyemprotan cairan, DJI T50 juga bisa digunakan untuk apa sih? Ada yang tahu? Untuk penyemprotan apa gitu? Yang bisa menjawab? Untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Menyemprotkan pupuk, Mbak. Oke Pak Yunan, gimana Mas Burhan? Apakah betul? G. Terima kasih Mas Yunan. Tepat sekali untuk menyemprot pupuk dan Halo, halo, cek cek tes. cek. Masuk Mas. Bisa diulangi Mas Burhan? Halo, jam sampai. Halo Mbak Novi, suaranya tadi apakah Ya, sudah tadi tercopy? hilang Mas. Bisa Oh, hilang. diulangin? Ya, G. untuk jawabannya itu untuk penyebaran benih dan pupuk granular. Tepat sekali, Tepat Mas sekali, Mas Yunan. Yunan. Selamat, kasih selamat dulu Mas. Selamat Mas Selamat, Yunan. Mas Yunan. Iya, tepuk tangannya Mantap. teman-teman. Oke, sudah dijelaskan ya tadi ya Pak. Masuk ke pertanyaan ke-6. Berapa kecepatan maksimum DJI Agras T50 saat beroperasi? Adakah yang tahu? Berapa tuh? Dari Kak Habib Tiasto. Gimana Mas Burhan? 12 meter per. Mas Burhan, Mas Syahid.
Ada juga nih, ada dua jawaban nih. Dari Kak Irfan Rahmat juga. 10 meter per second. Untuk kecepatannya sendiri itu di 10 meter per second. Oh, oke. Dari Jadi Mas Kabeb Jasdo, maaf, Anda belum tepat ya. Untuk Kak Mohon Irfan maaf. Rahmat, Selamat, kasih selamat dulu, Mas. selamat Mas Irfan dan mohon maaf Tepuk untuk tangannya, Mas, tepuk tangannya. mohon maaf untuk Mas Cabib, coba lagi. Oke, bisa dicoba lagi ya ini. Masuk aja ini ke pertanyaan ketujuh. Mas Kabib Jasdo ini ketawa. Sebutkan 3 drone DJI Agrikultur yang tersedia di Ageo Persada. Ada apa aja itu ya? Ada yang tahu kah? Sebutkan 3 aja teman-teman. 1, 2, 3. Apa ini Mas Khairul? Untuk Kak Putri, DJI Agras T30, T10 sama T25. Gimana ini Mas Burhan? Benar nggak? Tes tim sambit. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Ini Cek dari Kak suaranya. Putri ini. Saya ulangin ya pertanyaannya Mas Said. Oh, Sebutkan ya. 3 drone DJI Agrikultur yang tersedia di Agio Persada. Itu Kak Putri menjawab Agras T30, T10, sama T25. Gimana ini Mas Sahid? ya, Apa betul? Ya, betul. betul sekali. Woi, selamat ini untuk Kak Selamat. Putri. Nanti bisa kontak admin. Oke, kalau untuk Kasih Kak selamat, Widi Kak. T2. Oh, kurang tepat, kurang 5-nya itu mungkin, Mas. Yang mana? Itu ada Oh jawaban iya, dari Mbak Pak Widi. Widi ya ini ya. Oh, Pak Widi. Oke. Oke. Mohon maaf ya Pak Widi. Ayo lagi semangat Pak Widi. Masuk aja ke pertanyaan selanjutnya. Siapa sih pemateri kita hari ini? Ada yang tahu? Ayo cepet-cepetan. Ayo, ayo. Yang dari tim sampai itu siapa? Kak Sihat. Aduh, salah ini Kak. Kan Kak Sihat. Kak Said Imut, Kak. Gimana Pak Yunus? Mas Said Imut. Eh, ini yang betul jawabannya dari Mbak Nur Syahid karena bukan Pak, bukan Sihat. Oke, jadi Syahid yang benar. Mohon maaf Mas Cabib karena masih mas-mas jadi salah. Yang betul Mbak Nur Syahid. Terima kasih. Oke, Kak Nur. Selamat ya. Nanti bisa kontak admin. Kak Nur. Masuk ke pertanyaan terakhir ini teman-teman. Ayo dipersiapkan. Ageo Persada itu kan nama kerennya ya. Kalau untuk nama asli perusahaannya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau Ageo Persada kan itu nama keren. Kalau untuk nama asli apa itu? Ada yang tahu kah? Oke, untuk Kak Kabib Tiasjo. Apakah betul ini Mas Sahid, CV Adi Mulya Ageo Persada? Tepat sekali. Tepuk tangannya dong. Kasih selamat dulu sama Kak Habib. Selamat Kak Cabi. Selamat. Nanti bisa kontak admin ya, Kak. Oke. Mungkin cukup itu dulu ya kuis-kuis dari saya. Nanti bagi yang tadi merasa menang dan saya sebutkan bisa kontak admin. Ada di grup chat WA, di grup training online. Terima kasih untuk yang sudah antusias menjawab pertanyaan dari saya dan selamat untuk yang mungkin sudah menjawab dan betul itu mungkin jadi pemenang ya teman-teman.
Nggak terasa ini udah di penghujung acara aja ini teman-teman. Sebenarnya sebelum jam 11 sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya Novita Rama pamit undur diri. Mohon maaf kalau selama saya memandu acara ini banyak salah dan kurangnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semua ini. Sampai jumpa besok kapan-kapan lagi. Yun, pembayun, pembayun. Ada nggak pembayun? Halo, Mas. Halo, iya kabare? Alhamdulillah. Eh, Anu, Ais, iki bar kita telepon sik Mas sampean. Sampean endi iki? saya ready. Menang toyon, yun. Sapa iki? Mas Fandi toh, mesti. Ya, Ah, Esan, ndak like aku sama Mas Fandi ini. nggak like nggak.